direkam, nanti kita pakai. Oke, makasih Dan. Aduh, ntar dulu, kayaknya matiin dulu videonya, soalnya kayak ini lagi di. Oke. Maaf ya, kayak nih videonya dimatikan dulu, soalnya anak kayak ininya lagi di dekat kayak ini, jadi main-mainin HP kayak nih. Oke, lanjut. Selamat siang, apa kabar semuanya? Yang Kak, baik Kak. Baik, Kak. Baik Kak. Baik ya. Oke, kurang semangat dong. Apa kabar semuanya? Baik, Kak, Kak. baik Kak. Baik, Kak. Ini bilang apa kabar? Sambil dibuka ya. Oke, taruh dulu. Kita balikin dulu. Nah, kalau kayak ini bilang apa kabar, kalian jawabnya luar biasa, fantastik, yes, 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 baik. Bisa? Bisa? Tadi apa Kak? Harus semangat. Penegak harus semangat. Boleh Ini ulang, kan Kak? anak-anak penegak. Apa? Biasa fantastik. Yes, yes, yes. Luar biasa. Tangannya sambil dikepal ya. Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Baik gitu. Baiknya yang kencang, baik gitu. Sambil di tangannya sambil diginiin. Kelihatan ya? Bisa? Ya, bisa Kak. Ya, suaranya di mic-nya dibuka dulu. Ya, pada dibuka dulu. Nanti kalau kayak ini suruh dikunci atau di unmute atau di mute gitu. Kalau di mute dimatiin ya suaranya. Kita dulu. Oke, siap? Ya. Apa kabar? Luar biasa. Baik, yes, yes, baik. Fantastik. Yes, 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 yes. Kurang kompak. Ada yang bilang baik dulu. Yang kompak. Puji Tuhan, baik, Kak. Nih, fantastik. Luar biasa. Fantastik. Yes, yes, yes. Baik gitu. Bisa ya? Ayo, kita mulai lagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Baik. Puji Ya, Tuhan, kurang baik. semangat sampai kompak ya. Puji Jangan Tuhan, ada yang baik. bingung. Tergantung sinyal. Puji Tuhan, baik. Ya kayak ini pengen sinyalnya bagus. Ayo kita mulai, ulang lagi. Apa kabar? Luar Fantastik. biasa. Fantastik. Yes, 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 yes. Baik. Oke, tepuk tangan dulu. Fantastik. Tepuk tangan. Kalau kayak ini bilang tepuk tangan, jawabnya gini ya. Ya, tangannya di atas karena kan ini di kamera. Jadi biar itu tepuk tangan. Oke, Baik. tepuk tangan semuanya. Tangannya mana ke atas? Oke, semangat dulu dong sebelum ke materi. Hari ini kita nggak materi ya, jadi kita perkenalan dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kepramukaan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Suara kayak ini masih kedengeran? Kedengeran Kak? Kedengeran, Kak. Ya, masih. Oke, sip. Masih Baik. semangat ya. Oke, kalau kayak ini bilang semangat pagi, pagi. 3 kali ya. Sambil diangkat tangannya. Oke, bisa? Masih pada punya tangan kan? Ya, punya Masih, Kak. Kak. Masih. Oke, kirain udah Amin. nggak ada. Jadi tangannya harus digunain. Ayo. Semangat pagi. Pagi. 3 kali, kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Oke. No, anak kayaknya aja sampai ngikut-ngikut no. Ini banyak yang nggak dibuka nih kameranya nih. Kenapa ya? Ada keluh kesahnya.
Kenapa kameranya tidak dihidupkan? Ini Kak, beberapa PKL, beberapa ada yang ngecas, ada yang nge-lag. Oh alah. Wah, kurang seru ya jadinya ya. Kayaknya tidak bisa ngelihat semuanya. Oke, ya wis kalau gitu. Nanti pada saat pembelajaran atau pemateri dimulai, kalau bisa hari Selasa depan bisa aktif ya, maksudnya bisa kelihatan wajah-wajah cantiknya, wajah gantengnya, walaupun yang ganteng itu kayak ini, yang ini. Oke. Udah berdoa ya? Sudah, Kak. Nah, kalau kayak ini bilang salam pramuka, kalian jawabnya apa? Salam. Nah, sambil hormat ya. Hormat. Iya, sambil hormat. Oke. Salam pramuka. Salam. Iya, walaupun kayak ini tidak bisa ngelihat soalnya ditutupin kameranya. Mungkin jawab doang. Oke, salam pramuka. Salam. Oke. Suaranya cuman Tobias doang kayaknya, yang lain nggak ada suaranya nih. Suaranya nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Waduh. Ini suaranya pada kemana ini? Pada off semua. Salam Kak, salam. Sejahtera. Oke, ulang. Suaranya harus keluar semuanya. Yang keras supaya tetangga-tetangga pada bangun. Salam, salam. Pada bangun. Sejahtera. Yo, salam pramuka. Salam. Salam. Salam pramuka. Salam. Oke. 3 kali. Salam sejahtera. Oke. Salam sejahtera. Oke, lanjut. 3 kali tepuk pramuka. Suaranya nggak ada, keluarin suaranya, dibuka suaranya. Nggak kedengeran suara tepukannya, ini mah kayak aneh doang yang tepuk. Ayo dibuka. Bisa kan? Pada bisa dibuka kan? Bisa, Kak. Bisa. Ya, bisa, Kak. Buka suaranya. Kalau kayak ini suruh buka dulu suaranya semuanya, biar walaupun kameranya nggak ada, suaranya yang ada gitu. Oke. Ya, ulang lagi ya. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, Raja Muda Karana. Oke, Raja Muda Karana, sip. Oke, makasih. Selamat datang untuk kakak-kakak pramuka penegak SMK Kristen Kanaan. Ambalan, Boas, dan Ruth. Ambalan kita yaitu Boas dan Ruth ya, kalau di SMK Kristen Kanaan Tangerang. Kita udah punya nama Dewan Ambalan kita itu Boas dan Ruth. Nah, nanti kalau yang Dewan Ambalan, kalau bisa screen layarnya logo Dewan Ambalan ya, jadi biar pada tahu gitu. Jangan kayak Belum dikasih, Kak. Itu mah Dewan. Hah? Belum dikasih. Nanti Daniel yang ngedesain gitu. Bukannya udah ada, Kak? Udah ada ya, Dan ya? Yang hijau belum dikasih, Kak. Yang hijau belum dikasih. Ya udah, nanti dikasih. Oke. Dan ya dibikin. Jadi anak-anak Dewan Ambalan screen layarnya logo Dewan Ambalan. Lanjut kegiatan hari ini yaitu masa-masa perkenalan. Sebenarnya masa perkenalan itu di awal, dan karena kayak ini kondisinya sedang ada pelatihan, kayak ini selama 2 bulan ini, dari bulan Juli sampai bulan September, karena Agustus ini bulan September ya? Bulan Agustus ya. Dari bulan Juni sampai bulan Agustus kayaknya ada pelatihan. Dan di bulan Juli kan ada PPKM, jadinya kayak ini agak libur di situ. Sedangkan di sini juga belum masuk ya. Jadi kayak ini masih pusing mikirin pelatihan. Makanya kita belum kenalan udah dikasih tugas, betul nggak? Yang kelas 11 sama kelas 10 ya. Kalau kelas 10 udah kenalan sama Kak Ami ya.
Siap sudah Kak. Oh, Sudah kayaknya kenal, ini nggak Kak. nanya sama Tobias. Tobias kan kelas 12, kayaknya nanya sama kelas 10. Habis kagak ada yang jawab. Ya sudah, Kak, sudah kenal. Udah kenal sama kami ya. Oke, nah itu dia tahun ini, tahun pelajaran 2021 sampai tahun 2022 itu kami yang ngajar kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu tanggung jawab Kak Yani. Kalau semester kemarin kelas 10 dan kelas 12, kelas 11-nya sama kami. Nah, sekarang dirubah karena ada trouble lah dari sekolah sama Kak Yani sama itu. Jadi harus disinkronkan. Jadi udah pada kenal ya. Terus kok kayak nih kok sekarang digabung sama anak kelas 11 sama kelas 12 gitu. Kenapa kelas 10 digabung? Pertama, kami sedang ada kegiatan dulu, jadi hanya mengabsen saja kami untuk masalah tugas nanti diberitahukan di Zoom ini untuk kelas 10. Tugasnya apa? Bukan tugas sih sebenarnya, karena kan ini masa perkenalan ya, bukan tugas. Ingat, ini bukan tugas, tapi masa perkenalan kita nanti ke depannya itu Kak mau ngapain nih gitu. Kayaknya itu mau ngapain sama kami mau ngapain. Nah, untuk perkenalan dulu nih untuk yang kelas 10, mungkin yang kelas 11 sudah pernah kenal sama kayaknya waktu kelas 10. Cuma sesingkat-singkatnya ya. Kayak ini cuma kenalan hai doang kalau nggak salah. Nah, kelas 12 nggak usah didengar karena kelas 12 sudah tahu kayak nih. Kelas 10 sama kelas 11. Perkenalkan nama kakak yaitu Kak Ahmad Yani, panggilannya kayak nih. Kakak lahir di Tangerang, bukan di alun-alun kota Tangerang ya, bukan di lapangan Ahmad Yani, tapi di Tangerang. Ya, gara-gara nama kayak nih Kak Ahmad Yani, wah kayak ini lahirnya di lapangan Ahmad Yani lagi di tengah-tengah. Orang tua kayak ini pas lagi olahraga ngelahirin kayak nih, bukan ya? Kayak ini lahirnya sama dukun gitu. Dulu tuh nggak ada rumah sakit dulu. Dulu kayak ini nggak ada rumah sakit, jadi adanya dukun. Ya ingat ya. Kenapa nama Kayani Ahmad Yani? Karena orang tua Kayani, orang tua laki-laki Kayani, yaitu bapak Kayani sendiri, my bokap, my father, my hero, my father, my bokap gitu, my babe, my abah gitu, my bapak itu sangat-sangat suka sama Jenderal Ahmad Yani. Gitu. Dia sangat suka sama Jenderal Ahmad Yani. Bukan suka karena cinta ya, suka karena kepahlawanannya. Gara-gara itu Bapak Yani gay lagi suka sama laki-laki, sama Jenderal Ahmad Yani. Bukan ya, tapi dia suka karena kepahlawanannya gitu. Oke, sekarang itu lucu-lucuan aja. Nanti kalau udah masuk materi, nanti Selasa depan puyeng lagi. Nah, lalu kayak ini lahirnya selalu dirayain sama seluruh dunia. Nah, kalian harus tahu tuh, seluruh dunia selalu merayakan setiap tahunnya satu kali kembang api biasanya. Jam 12 malam. Nah, itu lahirnya kayak ini. Tapi kayak ini bukan lahir jadi jam 12 malam, tapi siang harinya. Iya, saya. Taruh dulu ya sebentar. Oke, lanjut. ada sedikit dulu karena kan ada anak kayak ini masih. Nah, di sini pun kayaknya sudah menikah. Bersyukur kayaknya sudah menikah di tahun 2019. Kalau belum menikah, mungkin ada yang mau sama kayaknya di sini. Karena kayaknya saking gantengnya, lebih ganteng daripada Daniel sama Tobias dan Kenju. Kayak ini ganteng ya, kayak ini. Kayak ini mau tahu nggak yang cantik siapa? Ya. Yang cantik ya anak Kayani. Yoi, Nisa ya. Iya, namanya anak Kayani Nisa. Nisa artinya perempuan. Perempuan. Nah, jadi namanya Nisa kayak. Nama panjangnya banyak. Nama lengkapnya susah disebutin. Kalian susah untuk diingetnya. Jadi nama panggilannya aja Nisa. Nah, nama anak Kayani Nisa baru umur 1 tahun. 1 tahun lebih. Nama istri Kayani lihat di IG Kayani ada kok. Nah, IG Kayani kalau pengen nyatet, pengen follow silakan, nggak mau follow juga nggak apa-apa. Kayani tidak mau banyak followers, jadi biar pribadi aja gitu. Karena kan Instagram itu buat foto-foto aja. Ntar kalian ngeliat foto-foto Kayani sama istri Kayani. Jadi nggak terlalu untuk dipublish. Nah,
Kalau mau itu Mas silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, nama IG Kayani yaitu AMD.Yani96. Nah, 96 itu tahun lahir Kayani. Jadi umur Kayani udah ketebak ya. Sangat muda sekali, sangat wajar lah umur-umur segitu, waktu-waktunya tampan sekali gitu. Yoi, 17 ya kayak. Iya, baru 17 tahun Kayani. Masih 17 masih unyu-unyu. Tapi 17 tapi udah tua Kak, lihat udah tua. Parah banget. Oke, lanjut. Oke ya. Nah, kegiatan hari ini biasanya kalau Zoom itu dari jam 12.45 sampai 13.30. Kurang lebih 13.30. Bisa nambah, bisa kurang, bisa nambah 1 menit, bisa kurang 2 menit, bisa ya di antara 13.30 kalau nge-Zoom tuh. Kalau kelas 11 ke kelas 12, tapi kalau kelas 10 nanti nge-Zoom-nya itu ya tergantung kami. Kalau kami demen bertanya pada saat nge-Zoom ya bisa lama, bisa mungkin sampai jam 2. Mungkin sampai jam 8 malam. Kalau kelas 10 ya. Karena kelas 10 nanti nge-Zoom-nya sama kami terus gitu. Kayak ini itu khusus di kelas 11 sama 12. Itu pun ganti-gantian, kayak ini enggak. Saya kalau kami yang nge-Zoom, kami dulu ini besok kayak ini gitu. Untuk sekarang digabung. Nah, karena itu yang tadi kalian bilang, kami lagi ada tugas mendadak. Jadi dialihkan dulu ke Kayani. Tapi tetap di absen kelas 10 sama kami ya. Bukan sama Kayani. Kelas 10 nanti tanya sama kami udah di absen atau belum. Terus untuk kegiatan hari ini pun perkenalannya sudah ya. Ada pertanyaan nggak? Masalah perkenalan Kayani. Nama Kayani Kak Ahmad Yani, panggilannya Kayani. Kayani bukan lahir di alun-alun, tapi Kayani gara-gara bokap Kayani itu suka sama pahlawan. Ada yang bertanya? Ayo, kelas 10, kelas 11 ya, kelas 12 jangan bertanya. Buat apa Kayani udah bosan ngelihatnya soalnya. Kelas 10 sama kelas 11 silakan buka mic-nya. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak banyak. Nggak sih, Kak, untuk saya. Siapa? Oh iya. Silahkan. Siapa tadi yang mau bertanya? Kak, ada yang nanya cara aktif di pramuka luar sekolah gimana? Cara aktif di luar pramuka, cara aktif di pramuka di Pramuka luar sekolah, Kak. Pramuka luar sekolah. Ya harus masuk Dewan Ambalan dulu. Kalau nggak masuk Dewan Ambalan nggak bisa aktif di luar. Karena setiap kegiatan di luar pasti ditanyain Dewan Ambalannya mana gitu. Nama pembinanya siapa gitu. Nama itunya karena kan ada surat-suratnya nanti. Minta surat perizinan dari pembina. Masa asal-asal ucuk datang gitu diaktif di luar kan nggak mungkin. Nah, dia kan izin dulu ke Kayani, bilang dulu ke Kayani boleh itu enggak gitu. Dia tapi udah masuk Dewan Ambalan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Udah ya jelas ya. Jadi kalau misalnya mau aktif di luar, nanti sama Kayani rekomendasiin. Misalnya, contoh ya, misalnya yang Kayani lihat di sini yaitu 10 TKP Lydia misalnya. Lydia pengen aktif Kak, pengen aktif di luar tuh. Di luar kan rame tuh ya. Ada DKR, ada Saka. Nanti kayaknya kasih tahu nih Saka-Saka di Kota Tangerang, DKR atau DKC atau DKD ya bersyukur DKN, tapi kayaknya DKN sama DKD susah. Kalau DKD sama DKN itu susah, provinsi sama nasional itu agak susah untuk masuk itu, karena dia jalur pendekatan. Sama si DKR juga. Kalau DKR itu jalur pendekatan. Kenapa bisa Kanaan itu dipercaya? Karena Kanaan pertama ada yang udah masuk di Kanaan DKR-nya. Kalau Kanaan nggak terkenal nggak mungkin masuk. Orang-orang dari Kanaan itu bisa masuk ke DKR. Misal contoh ya, sebelum Tobias itu ada namanya Kak Niko. Nah, Kak Niko itu dari Kanaan. Jadi awalnya itu dari Kak Niko. Jadi bawa-bawa nama alumni itu awalnya dari situ. Nah, yang masukin sama ini Aser Kak, sama Aser. Iya sama. Sorry interupsi. Contoh kan contohnya satu aja, ngapain disebutin banyak? Kan contohnya kayak kalau nggak disebutin ngambek Kak. Jadi contohnya misalnya Kaniko. Nah, Kaniko kan masuk DKR. Itu ya harus surat perizinan dulu dari kepala sekolahnya,
dia pasti ditanyain Dewan Ambalan siapa gitu, nama pembinanya siapa, kan nggak mungkin asal ucuk masuk, artinya dia ilegal kalau masuk bukan atas nama sekolah gitu. Bukan atas nama Dewan Ambalannya gitu. Lanjut ya, jadi gitu, jadi kita punya nama, jadi kita semua sih ya kayak nih kasih tahu ya, mau masuk DKR, DKC kita harus ada orang dulu udah pernah di situ, dan orang disebut pun asalnya dia dari pembinanya dulu kan. Sebelum Kaniko di situ kan ada pembinanya, mungkin yang dari Kanaan sebelum Kayani ya, mungkin dari pembinanya ada yang masuk Waran ya, masukin tuh anak-anak didiknya yaitu Kaniko. Nah sekarang kayak misalnya kayak Tobias, nah kayak ini masuk ke Kuaran, nah Kak Kuaran tuh minta dari Kanaan seperti gitu. Jadi harus dari situ. Oke. Terus Kak, banyak masih. Oke, udah jelas ya. Ada yang mau nanya lagi nih Kak. Ini nanyanya pada ke Tobias semua, apa Tobias yang nanya nih? Kak, katanya ini Kak, pada ngelihat sekolah-sekolah lain udah pada latihan offline, kita kapan? Nah kalau masalah latihan offline, kayak ini sudah bilang sama pengurus sekolah, yaitu kesiswaan, sama kepala sekolah, Memtuti dan Miss Eli, sebagai Kamabigus dan Mabigus. Ingat ya, Kamabigus kalian itu Miss Eli sebagai kepala sekolah, Mabigus itu Memtuti, dan guru-guru itu disebutnya Mabigus, Majelis Pembimbing Gus Depan. Kalau Kamabigus itu kepalanya, kepala Majelis Pembimbing Gus Depan. Nah, menurut Mabigus serta Kamabigus di sekolah, itu tuh bahwa di SMK Kristen Kanaan ini atau yayasan di Kristen Kanaan ini belum diizinkan untuk offline. Mungkin sekolah-sekolah lain yang udah offline itu ya dari yayasannya sudah diizinkan gitu. Kayak ini malah udah dari awal, dari pas pada saat Dewan Ambalan kayak ini suruh untuk ikut lomba pun kayak ini bilang kalau kita mau ikut lomba nggak bakal bisa kalau misalnya kita nggak offline, soalnya kita harus ada offline gitu. Semua gitu, nggak bakal bisa mau ngadain kegiatan, kalau ngadain kegiatan mau keluar nggak bakal bisa kalau bukan offline. Tapi nunggu nanti aja, mungkin juga sebentar lagi kalau misalnya kakak-kakak pramuka penegak di SMK Kristen Kanaan ini udah pada divaksin, dan di guru-guru pun atau Mabigus di SMK Kristen Kanaan ini udah pada divaksin, mungkin bisa tatap muka kembali, karena vaksin ini yang bakal merujuk untuk tatap muka gitu. Mungkin ya, mungkin karena Yayasan Kristen Kanaan ini nunggu semuanya udah pada divaksin, mungkin nunggu dulu gitu. Oke, itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada yang nanya gitu, misalnya kayak nih gitu, kayak nih kok bisa ganteng banget gitu atau tampan banget gitu. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya nggak? Kelas 10 dong, jangan ke Tobias dulu. Kayak ini udah bosen gitu ngelihatnya. Tobias, Daniel, Kenzo, Tobias, Daniel, Kenzo gitu. Hosea baru ini nih kayak ini sering kontak gitu sama Hosea. Ayo yang lainnya. Harus kenal dekat sama pembinanya, harus tahu pembinanya, seluk-beluk pembinanya. Jangan mau diperintah sama orang luar tapi tidak tahu itu asal beluk itunya. Misalnya kayak gini nih. Ibaratkan kalian nemu orang. Ayo ikut saya dong. Ikut saya yuk, mampir ke rumah saya. Nggak mungkin dong asal mau masuk aja ke rumah itu. Takut dicelakain, betul nggak? Tapi kalau udah kenal misalnya, oh iya nama dia mah ini. Dia itu orangnya kayak gini-gini, ya pasti masuk ke rumahnya. Seperti kayak gitu. Kalian jangan mau kalau disuruh Kayani ngerjain tugas kalau kalian belum tahu Kayani itu seperti apa gitu. Jadi harus kenal dulu Kayaninya, ibaratkan kayak gitu. Kak, mau tanya apa? Saya join itu kalau offline kira-kira kita bakal disuruh apa aja ya? Kenapa kurang jelas nih? Kalau misalnya kita offline, kira-kira kita bakal diperintah apa kan nanti taatin prokes kan. Tapi kira-kira kegiatan apa aja yang bisa dijalanin gitu. Kalau untuk kegiatan kemungkinan besar yang tidak yang kayaknya tahu dibaca Kementerian Pendidikan bahwa kalau offline ini itu hanya kegiatan olahraga sama kegiatan eskul itu dilarang. Jadi masih daring kalau kegiatan olahraga sama kegiatan eskul. Tetapi
Nah, itu menurut Kementerian Pendidikan ya, Mas Nadim. Tapi kalau misalnya sekolah kan punya prinsip sendiri juga. Ibaratkan kayak ini ngajar di sebuah sekolah, di sekolah swasta juga. Nah, beda ya sekolah swasta sama negeri nih. Nah, ini kan sama-sama di Kristen Kanaan, ini pengalaman kayak nih sekarang nih. Nah, di sekolah yayasan kayak nih ngajar itu tuh dia udah offline dan kegiatan eskul pun itu udah aktif. Udah aktif, cuman harus prokesnya harus ituin, misalnya kayak cuci tangan harus itu dulu, terus jaga jarak. Emang pramuka sih jaga jarak mulu loh, karena kan kita kan suka lincang depan dulu. Betul nggak Tobias? Suka lincang depan, jadi udah jaga jarak tuh sebelum itu. Ya betul Kak. Iya, jadi kita udah pramuka udah lincang depan duluan. Terus juga pakai masker, itu nggak pernah luput itu, masker itu dibuka-buka. Jadi bener-bener itu kalau kayak ini di yayasan yang sebelah ya, yang tempat kayak ngajar sekarang ini. Jadi yang yayasan yang masih online itu ya Kristen Kanaan. Emang kayak ini sih semenjak daring ini yang yayasan yang aktif cuma 2. Cuman yang sekolah lain juga ada yang aktif sih, kayak Panabur itu udah aktif dia. Ya yang lain juga udah aktif. Cuman ya kalian bisa rekomendasikan kalian ini kalau misalnya kegiatan pramuka mau aktif, ya bisa tanya gitu, bisa ngasih tahu nih buktinya nih dari sekolah ini gitu, kasih tahu aja ke sekolah itu biar referensi sekolah gitu. Cuman kalau misalnya menurut kementerian yang tadi bertanya, jawabannya untuk kegiatan olahraga dan kegiatan eskul itu daring, walaupun ada tatap muka, bakal ada tatap muka gitu. Itu jawabannya, tapi keputusan kembali lagi ke yayasan semuanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah nggak ada yang mau bertanya? Habis kalau nggak ada yang mau bertanya, kayak ini lanjut untuk peraturan-peraturan nanti di saat Zoom. Kalau untuk kelas 11 dan 12 ya, tapi kalau kelas 10 nanti kayak ini ada cantumin dikit. Gitu. Ada yang mau bertanya? Udah nggak ada ya? Oke. Oke, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, yang pertama, masalah kegiatan kepramukaan untuk kelas 11, kelas 12, dan kelas 10 ini, diharapkan setelah selesai Zoom ini kalian membuat membuat sangga. Nah, sangganya apa aja Kak? Nah, kayak ini jelasin. Sangga itu satuan terkecil di penegak ya, sangga disebutnya. Kalau Dewan Ambalan satuan terbesarnya, kelompok terbesar di Gus Depan. Gus Depan itu ya SMK Kristen Kanaan, yaitu Pangkalan. Paham ya? Sangga itu satuan terkecil di penegak. Paham? Ya. Kalau Dewan Ambalan itu satuan terbesarnya. Dewan Ambalan, gabungan di antara sangga-sangga. Nah, sangganya apa aja, Kak? Nah, kalian catat nih. Kalau nggak mau dicatat, diingat. Pertama, ada sangga pencoba. Bukan kelompok ya, kita mainnya sangga. Sangga pencoba, sangga perintis, sangga pelaksana, sangga pendobrak, udah, sangga penegas. Ini ulang lagi ya, sangga pencoba, sangga perintis, sangga pelaksana, sangga pendobrak, sangga penegas, bukan itu ya, penegas, oke? Itu kalian pilih nanti. Bukan yang kelima bukan penegak ya, tapi penegas. Oke, sip. Oke, lanjut. Nanti kalian bikin nama kelompoknya itu. Nah, nama kelompoknya apa Kak? Gimana nih? Untuk kelas 11 dulu ya. Untuk kelas 11 dulu sama kelas 12 nih. Kelas 10 kayak ini sampingan dulu sebentar. Nah, untuk kelas 11 sama kelas 12 nanti kelas 10 koordinasi sama Kak Ami ya. Masalah kelompok ini Kak, kita disuruh masalah kelompok gitu. Nanti dulu nih, kita bahas kelas 11 12 dulu. Nah, kelas 11 12 ini bikin 10 kelompok, bikin 10 kelompok ya. 10 kelompok itu bukan kelompok ya, tapi 10 sangga. Perempuan-perempuan, laki-laki. Jadi 5 laki-laki, 5 sangga laki-laki, 5 sangga perempuan yang kelas 11 sama kelas 12. Kak, boleh digabung atau enggak? Boleh digabung.
dan sangat harus digabung. Misalnya, contoh, kelas 11 kan ada 2 kelas. Betul kan? Jadi 2 sangga dong. Betul nggak? Kelas 12 kan ada 3 kelas. Jadi 3 sangga. Ini yang kita bahas yang tentang perempuan ya. Nanti laki-laki mengikuti. Sama aja. Kita bahas perempuan nih. Ada 2 sangga kelas 11, ada 3 sangga kelas 12. Nah, yang perempuan ini, yang OTKP sama AKL kelas 11, digabung, dipisah. Misalnya setengahnya bikin sangga pencoba, yang setengahnya lagi bikin sangga penegas. Jadi digabung, bikin 2 sangga tapi dicampur. Oke? Sama, yang kelas 12 pun sama. Jadi bikin 3 sangga, tapi satu sangga ini misalnya sangga pelaksana. Sangga pelaksana ini harus dicampur. Ada kelas 12 AKL, ada kelas 12 OTKP, ada kelas 12 MM. Paham ya? Paham ya? Jadi dibuat. Nah, setelah dibuat, itu kirimin datanya ke Kenzo. Kenzo misalnya. Kenzo ini sangga penegas namanya ini sama kelasnya. Biar tahu kelasnya itu udah campur atau belum. Paham ya? Dikasih waktu dalam waktu 3 hari. Ya, dalam waktu 3 hari. Nah, udah clear ya kelas 11 sama kelas 12 ya? Udah clear? Nah, kita lanjut ke kelas 10. Izin interupsi. Oke, apa? Kan ketentuannya satu sangga itu seharusnya ada 8 orang atau lebih. Terus? Sedangkan pergabungan antara kelas 11 dan 12 itu nggak nyampe 80. Terus? Nah, oh ya. Untuk masalah itu. Nah, untuk masalah ini, masalah sangga misalnya Kak, sangga pelaksana kurang Kak, nggak ada sampai 8 gitu. Sesuai aturan pramuka kan harusnya 8 ya. Maksimal 8, minimal 6. Minimal 6, maksimal 8 itu sesuai aturan pramuka. Tapi karena ini terbatasnya siswa-siswi di SMK Kristen Kanaan, jadi jangan dipaksakan. Paham? Tetap kita bikin 10 sangga. Kak, kalau misalnya satu sangganya cuma ada cukup 3 orang gimana? Kak, sangga ininya. Nah, kayak ini batasin, dengerin nih, minimal 5 orang satu sangganya. Contoh, kelas 12 ya, minimal ya 5 sangga. Terus maksimalnya berapa? Maksimalnya 7 orang. Ya, maksimalnya minimalnya 5, maksimalnya tuh 7. Paham ya? Kenapa kita nggak sesuai aturan pramuka? Karena kita keterbatasan murid ya. SDM. Jadi harus dimaklumi. Jadi 5 sama 7. Nah, jadi nggak boleh kurang dari 5 atau lebih dari 7. Itu yang pertama, kelas 11 sama kelas 12. Jadi contoh kayak gini. Contoh yang perempuan nih. Kelas 12 MM 2 orang. Kelas 12 AKL 2 orang. Kelas 12 OTKP 1 orang. Udah 5 kan? Nah, seperti itu contohnya. Bisa juga kayak gini. Misalnya kelas 3 orangnya itu OTKP, satunya AKL, satunya MM. Boleh. Oke, ada pertanyaan? Siap Kak, izin bertanya lagi. Yang Dewan Ambalan tetap masuk ke sangga atau tidak Kak? Ya, masuk ke sangga. Masuk ke sangga. Oke. Oke, sip. Kan udah dibilang dari awal. Dewan Ambalan ini nggak boleh nyampur ke Dewan Ambalan. Karena kenapa? Kan kayak ini udah awal nih ya, kayak ini bilangin. Sangga itu satuan terkecil di penegak. Betul? Dewan Ambalan itu satuan terbesar di penegak. Nah, Dewan Ambalan itu diambil daripada satuan terkecilnya tuh. Diambilin misalnya dari sangga pencoba 2 orang. Sangga pelaksana 2 orang. Jadi Dewan Ambalan harus nyampur. Enggak ngerubuk ke satu sangga. Paham? Ini Kak, ada yang bertanya lagi. Kelas 11 boleh gabung Kak sama kelas 12? Enggak boleh. Jadi 5 sangga 5 sangga kelas 11, 5 sangga kelas 12.
Kak, ini kan yang kelas 12 sepertinya rata-rata udah ada yang punya sangga masing-masing. Kayak contohnya saya punya, saya pendobrak. Itu boleh gabung nggak sama yang pendobrak lainnya? Nah, kalau usul kayak nih, kalau tidak mau ribet, itu sesuai yang kemarin. Tapi kalau mau ribet, mau diulang lagi, lebih baik diulang sih. Jadi biar adaptasi sama sangga-sangga yang sebelumnya. Jadi dibikin lagi karena ini online kan, jadi nggak usah perlu bet lagi sangganya gitu. Paham? Ya, baik, jadi Kak, campur aja. Siap paham. Paham ya. Jadi kalau offline kan kita harus beli bet lagi, kita copot lagi, ya kan ribet. Nah, kalau online kan nggak usah masang-masang bet. Yang penting pakai kacu, pakai apa topi baretnya kalau bisa. Kalau laki-laki, kalau yang cewek topi boni ya. Nah, udah ya, masalah sangga udah ngerti ya. Nah, maksudnya 10 sangga itu udah paham ya? Ya, paham. 10 sangga itu putra bukan putra putri. Kayak ini ulang nih ya. Kayak ini ada ralat nih. 5 sangga kelas 12 ini 3 sangganya kelas 3 sangganya perempuan, 2 sangganya laki-laki. Paham? Perempuan sama laki-laki lebih banyakkan apa nih kalau kelas 12? Saya ini mau tanya. Seimbang nggak? Seimbang ya. Ya udah kalau seimbang, jadi yang perempuan 3 sangga, yang laki-laki 2 sangga. Ada pertanyaan? Jadi kayak ini ubah juga nih, minimalnya nggak boleh 5, tapi minimalnya yaitu 8, maksimalnya 10. Untuk kelas 12, Kak. Ya, kelas 11 juga sama ikutan kayak gitu. Ini kita bahas kelas 12, kelas 11 harus ngikut. Ya, kelas 11 juga sama. Kan 5 sangga juga kelas 11. 2 sangganya laki-laki, 3 sangganya perempuan. Ada pertanyaan? Masalahnya kelas 11 total angkatan semua cuma 21. Cuma 21. Ya udah jadi minimal, ya udahlah balik lagi minimal 5 ya. Ya udah minimal 5. Maksimal 8. Kayak ubah lagi tuh. Ya udah, maksudnya angkatannya 20. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya cowoknya cuma 8 itu harus minimal 5. Harusnya minimal 4 dong kalau mau. Ya udah. Oke. Itu buat hanya kelas hanya 1 kelas apa udah 2 kelas 10 itu? 8 itu. Kayak ini tanya balik. 8 orang itu hanya 1 kelas misalnya AKL aja atau udah 2 kelas AKL sama OTKP? Udah 2 kelas. Itu udah gabungan. Oh, udah 2 kelas. Oke, jadi sangat dikit sekali ya. Udah 2 kelas cuma 8 ya. Oke, kirain 1 kelas. Oke, ya udah enggak apa. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini keterbatasan ya. No, kan kayak ini bilang keterbatasan SDM. Jadi gitu itu keterbatasan. Nah, makanya nih para peserta didik di SMK Kristen Kanaan kayak ini mohon untuk sering-sering jadi marketing gitu. Kan mungkin ada reward lah dari sekolah gitu. Mungkin ntar tanya sama Mem Titi, Mem, kalau saya bawa teman saya tetangga masih umur 7 tahun ke SMK Kristen Kanaan, masuk nggak? Boleh nggak gitu. Masih umur 7 tahun udah masukin ke SMK gitu. Enggak ya. Jadi nih teman-teman di SMK Kristen Kanaan di sini harus sering-sering jadi marketingnya para SMK-nya. Wih, ini SMK saya mah kegiatannya banyak. Saking banyaknya lomba aja pun ya menang terus. Bener kan? Lomba itu harus menang terus. Lomba menulis, kegiatan menulis menang. Lomba karya ilmiah menang. Lomba karya tulis pencetak buku gitu menang. Wow, lomba pidato menang. Ayo masuk ke Kristen Kanaan gitu. Apalagi pramukanya, wah, udah sampai nasional. Tobias aja bukan nasional lagi, udah internasional. Kemarin dia ikut Jambore Dunia di Singapura gitu. Bisa aja. Amin dong. Itu doa dong, doa ya, doa. Amin. Iya, doa dong. Tahun depan mudah-mudahan aja ikut Jambore Dunia. 5 tahun. Tapi kan emang udah internasional, Kak. Hah?
Kan emang udah internasional, Jota-Joti. Ini bisa aja ngelesnya. Ya kalau Jota-Joti emang internasional, cuman kan lewat kayak gini nih online, nggak bisa ketemu langsung. Iya lah. Tapi bersyukur udah bisa bercakap-cakap ya kan. Oke. Walaupun belum ketemu wajahnya. Juga kemarin yang cakap-cakap kok Kak. Oke. Lanjut ya. Udah ya, masalah bikin sangga udah jelas ya. Yang kelas 11 sama kelas 12 ya. Kalau misalnya hanya 8 orang, 2 kelas sudah 8 orang, ya udah jadi 4-4. Gitu aja. Oke. Kalau yang kelas 11, kasihnya udah tahu ya, nggak usah ke Kenzo. Bikin sangganya, kasihnya ke Hosea. Nama-nama sangganya. Jangan ke Kenzo kebanyakan. Kan udah dibagi koordinatornya. Kelas 10, kayak ini minta tolong harus ada koordinator biar bisa bantuin ke Ami gitu. Jangan ke Kenzo terus. Nah, untuk sementara kan ke Kenzo terus nih. Nah, selebihnya kalau bisa harus ada perwakilan dari kelas 10. Mungkin nanti kami bakal milih. Ya. Biar harus ada koordinatornya kelas 10. Lanjut. Masalah sangga udah selesai, udah beres ya kelas 11 12. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Sekarang kita balik ke kelas 10. Nah, kelas 10 ini sangganya sama, 5 sangga. Berbedanya sama sesuai aturan juga kayak tadi. Per kelompoknya nanti kayak ini kasih tahu ke kami kalau kalian disuruh 5 sangga. Terus nama-namanya kalian pilih. 3 sangga itu dari perempuan, 2 sangga laki-laki. Sama aja kan? Cuman langsung kasih ke KA Mi nama-nama sangganya. Oke? Bilang Kak, ini tugas dari Kak Yani, kita disuruh buat sangga. Gitu. Ada pertanyaan? Kelas 10? Boleh saya koreksi? Iya. Kak, jadi kan kita disuruh buat anak-anak kelas 10 ini buat 5 sangga, 3 perempuan sama 2 laki-laki. Bentar dulu, kurang kedengeran ya? Udah jelas suaranya? Kan ya, kita disuruh buat bikin 5 buat bikin 5 sangga ya Kak. Nah ini 3 perempuan dan 2 laki-laki. Nah ya gitu. Maaf Kak. Bentar. Apa itu saja dulu atau gimana Kak? Kenapa? Ya lanjut. Ada tadi keputus. Ini kan disuruh buat sangga kan Kak. 5 sangga, 3 perempuan dan 2 minimal 5 orang, maksimal 8 orang. Benar nggak Kak? Ya betul sekali. Okay. Cuman kalau misalnya ini ya, balik lagi ini ke kelas 10 karena kayak ini kenapa sih bisa minimal 5 maksimal 8? Pertama karena kayak ini ngelihat di absen bahwa di Kristen Kanaan emang SDM-nya agak kurang, makanya kayak ini tidak sesuai aturan. Jadi minimal 5. Tapi kalau misalnya Kak, kayak tadi yang tadi pertanyaan kelas 11. Kayak pertanyaan kelas 11 kalau misalnya laki-laki di 2 kelas ini di AKL sama OTKP ini cuman ada 8 orang, gimana? Kan nggak cukup dong, 5 sama 3 dong kalau kayak gitu. Ya udah jadi 4-4 gitu. Kayak ini izin interupsi. Ya, kayaknya mereka salah nangkep Kak. Jadi Joanne pikirnya satu sangga itu ada 3 cowok, 2 cewek gitu. Maksudnya kayak ini di sini itu 3 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Iya, kebalik Tobias. 3 kelompok perempuan, 2 kelompok laki-laki. Maaf, ya. Gitu, terima kasih. Sangga itu kelompok ya, disebutnya sangga itu kelompok. Cuman kalau bahasa Indonesianya kan kelompok. Kita kan ada di pramuka. Nah, di pramuka itu adanya bahasa pramuka yaitu sangga. Nah, sangga itu satuan terkecil di gugus depan penegak. Nah, gitu. Kalau di Penggalang kan regu.
Kalian kalau yang masih SMP dulu pernah ngedengar namanya regu-reguan tuh, kelompok-kelompok. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kalau misalnya bahasa Indonesia ngajarin gitu atau IPA ngajarin, nggak mungkin. Ayo buat regu, nggak mungkin. Tapi buat apa? Buat kelompok yuk gitu. Sama gitu. Artinya sama. Regu itu atau sangga itu sama. Cuman penyebutannya aja beda. Kalau di penegak yaitu sangga, kalau di penggalang itu regu, kalau di siaga itu barung, kalau di racana itu reka. Gitu. Oke, Kak, kurang lebih udah ngerti sih. Makasih, Kak. Oke, siap, sama-sama. Oke, lanjut. Nah, untuk kelas 11 dan 12 sudah selesai ya masalah kelompok. Terus Kak, masalah kelompok itu buat apa sih sebenarnya? Kalau Kayani dan kami biasanya kelompok ini. Jadi kalau tugas kan individu. Kalau udah tugas kan individu, nggak ada yang nggak ada itu. Jarang untuk kelompok, agak susah karena offline, nggak mungkin kalian suruh ketemuan, mendingan sekolah sekalian, nggak ada gitu ya kan. Nah makanya dibuat itu kelompok itu buat presentasi. Nah presentasinya kalau kelas 11 dan 12 dikasih tahunya itu maksimal paling cepat nih kayak dikasih tahunya itu seminggu sebelum pelaksanaan presentasi. Misalnya hari Selasa besok itu presentasi sangga pencoba, kayak ini kasih tahu nanti di grup kelas 11 dan 12 gitu, atau dikasih tahu sama koordinatornya ya, bukan di grup kelas tapi dikasih tahu ke grup koordinatornya. Misalnya Kak Kenzo, kasih tahu nih untuk hari Selasa depan yaitu sangga pencoba kelas 12, takutnya kelas 11 ada yang sangga pencoba juga ya. Contoh ya kalau sama gitu. Sangga pencoba anak kelas 12 nih gitu, laki-laki misalnya. Untuk hari Selasa tugasnya presentasi misalnya tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia contohnya gitu. Banyak lah di Google ya kan. Kalian mempresentasikan minimal. Nih, ingetin ya, minimal itu paling sedikit itu 10 slide. 10 slide itu yang pertama slide nama-nama kelompoknya. Oke? Yang selanjutnya itu 9 slide-nya itu minimal ya. Maksimal ya bisa sampai kalau panjang penjabarannya ya bisa sampai 20 gitu. Ya. Ya tapi kayaknya minimal 10. Jangan lebih dari, kalau bisa jangan lebih dari 10. Minimal 10, jangan kurang dari 10 gitu. Kalau bisa 10. Nah, gitu kalau kelas 11 dan 12. Tapi kalau kelas 10 lebih bagusnya juga sama. Jadi tidak kurang dari 10 dan lebih dari 10. Ya, saya taruh dulu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi 10 slide. Nah, udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi 10 slide video. Nah, terus Kak, pada saat presentasi diwajibkan nih yang pesertanya harus berinteraksi. Karena kenapa? Nilai kalian, jelek dan buruknya kalian, kalau kelas 11 dan 12 ya, ini penilaian kayak nih. Kalau kelas 10 itu penilaian dari kami, benar-benar pure kami. Kayak ini tidak pernah mengotak-atik kelas 10. Absen atau nilai itu kami. Jadi benar-benar kalian kalau misalnya kayak ini tahu nih tugas kayak gini, langsung kasih ke kami biar kayak kami nilai gitu. Oke? Nah, kelas 11 dan 12 tugasnya kalau misalnya ada presentasi harus aktif, karena yang keaktifan itu tuh pada saat bertanya sama yang ngejawab itu ada nilai plusnya. Itu yang nilainya ngebantu kalian gitu. Paham? Yang kelas 11 dan 12. Ya, jadi harus aktif. Makanya kemarin kenapa banyak remedial, karena di Zoom-nya jarang aktif. Jadi cuma nampang nama doang gitu. Paham ya? Jadi kayak ini pengen dari semester kemarin kenapa banyak itu ya harus aktif. Harus banyak yang nanya terus aja. Ya, sampai jam 13.30 kan kayak ini bilang kurang lebih 13.30 gitu. Ya, tunggu dulu ya. Lanjut ya, makanya jangan ada yang bertanya lagi. Udah paham ya? Jadi harus sering aktif di Zoom, yang bertanya sama yang ngejawab. Lanjut, setelah itu, nah udah terakhir nih. Udah selesai ya masalah kelompok, masalah sangga, masalah tugas, kenapa sih dibuat sangga, itu pada saat presentasi nantinya.
Nanti presentasinya dikasih taunya apa, kapan gitu. Nah, nanti ya paling cepat seminggu lah sebelum kegiatan bakal dikasih tahu. Paling lambatnya ya 2 hari sebelum kegiatan. Gitu dikasih tahunya paling lambatnya. Tapi kayak ini sih jarang. Biasanya pas hari H langsung dikasih tahu. Biar susah-susah. Nah, lanjut. Nah, untuk yang terakhir. Kelas 11 dan 12. Nah, tuh Tobias sudah ngasih tahu. Udah dikasih tahu kayak ini kan tadi di awal. Bisa kurang bisa lebih. Oke. Jadwal emang sampai jam 13.30. Cuman kalau kayak ini keenakan dan kayak ini ngasih instruksi terus, ya kayak ini terus aja. Nah, lanjut ya. Untuk kegiatan ini tugasnya udah selesai, masalah bikin kelompok. Terus lanjut untuk kayak ini bisa ngelihat siapa aja yang masuk atau enggak. Kalau bukan siapa yang masuk enggak ya, tapi nilai keaktifan Zoom. Dibuka dulu kameranya. Nanti dulu. Dibuka kameranya, kalian screenshot kegiatan ini, terus kirim di Google Drive. Nanti Google Drive-nya kayak ini kirim ke Hosea dan Kenzo untuk kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 tidak usah di screenshot. Tugasnya hanya bikin kelompok yang tadi kayak ini bilang. Oke? 5 kelompok. Tapi nama-nama kelompoknya itu yaitu tadi pencoba, pelaksana, perintis gitu. Terserah, bebas mau milihnya apa aja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, boleh di screenshot dulu. Apa? Izin menginterupsi Kak. Kan ini kan 3 kelompok perempuan, 3 sangga perempuan sama 2 sangga laki-laki. Nah, terus saya baru terima info kalau misalnya totalnya perempuan tuh ada 11 dan yang laki-laki tuh ada 15. Nah, kayak gitu gimana Kak? Laki-laki ada perempuan ada 11, total semuanya gabungan kelas. Udah gabung Kak. Udah ada gabung kelas ya. Udah jadi 3 laki-laki, 2 perempuan. 3 sangga laki-laki, 2 sangga perempuan gitu aja. Oke? Oke, berarti dibalik ya. Iya, dibalik. Oke, makasih. Oke. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita angkat jempolnya dua-duanya. Habis itu screenshot. Kirim nanti di Google Drive ya. Ayo, 3, 2, 1. Udah pada di screenshot? Udah ya? Oke, tugasnya itu screenshot nanti dikirimkan di Google Drive kelas 11 dan kelas 12. Oke. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kepramukaan, supaya apa yang kayak ini kasih tahu pada saat awal sampai akhir langsung masuk otak, tidak ada pertanyaan. Marilah kita berdoa menutup kegiatan ini. Semoga yang diberikan masuk ke dalam hati dan pikiran kalian. Berdoa dipersilakan. Selesai. Salam Pramuka. Selamat siang. Beristirahat. Thank you, Pak. Yo. Hewan ambalan.